lagi ya. Tok. Yang, masih lama ndak? Alisa kaget mendengar suaminya mengetuk pintu kamar mandi. Bentar mas. Ditunggu yang, tamunya mau pada pamitan pulang. Iya mas. Setelah dirasa agak mendingan, Alisa segera keluar kamar mandi kembali ke depan menemui semua tamu yang akan berpamitan pulang. Alisa menyusul Zaka yang sudah berdiri di depan pintu. Semua para tamu bersalaman sekaligus berpamitan kepada Alisa dan Zaka. Karena kebanyakan tamu undangan laki-laki, Alisa hanya menangkupkan kedua tangannya untuk bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Terima kasih Pak Ustadz, sudah berkenan hadir di acara kami. Ucap Zaka sambil menunduk takzim dengan Ustadz Lukman. Sami-sami Mas Zaka. Semoga diparingi lancar dan berkah untuk usahanya. Pria paruh baya tersebut mengelus bahu Zaka dengan lembut layaknya orang tua kepada anaknya. Amin Pak Ustadz. Semua tamu undangan bersalaman dengan tuan rumah bergilir. Kini giliran Labib yang datang menghampiri Zaka. Zaka mengulurkan tangannya ke arah Labib. Maksi ya Mas Labib sudah mau datang di acara syukuran ini. Sama-sama Mas Zaka, semoga usahanya lancar selalu ya. Amin, matur suun Mas. Nanti kalau istrinya lahiran minta tolong kabar-kabar ya Mas. Siap Mas Zaka. Setelah bersalaman, Zaka dan Labib saling berpelukan. Alisa hanya diam sambil memainkan kedua tangannya, sesekali ia menunduk sambil menunggu giliran. Makasih Mas Labib sudah mau datang di acara kami, salam untuk istrinya. Semoga diberikan kesehatan sampai persalinan. Ucap Alisa dengan sopan saat berhadapan dengan Labib. Sama-sama MB Lisa, iya mbak. Amin. Diam-diam Zaka melirik ke arah istrinya. Memang ada perasaan canggung antara Alisa dengan Labib. Rupanya sebisa mungkin mereka berdua menampakkan wajah yang biasa saja. Ya, memang kenyataannya Alisa tuan rumah dan Labib hanya tamu yang diundang di acara tersebut. Setelah semua pulang, kini tinggal teman-teman Zaka seperti Fadhil, Ilham, Muhlas, Ikdam, Udin dan kakak saudaranya Faisal dan Jafran. Untuk tamu perempuan yang tersisa adalah Nada, Aisyah, Idawati, Anjani dan Agis. Yang minta tolong dibuatkan kopi lagi. Iya mas. Alisa menuju dapur disusul oleh Aisyah. Saat menyalakan kompor hendak membuat kopi, Alisa merasakan mual lagi. Ais minta tolong buatin kopi ya. Kepalaku pusing banget Desh. Iya mbak. Mbak mesti kecapean, mending mbak istirahat dulu aja. Alisa tak menjawab ucapan Aisyah. Karena merasakan mual yang luar biasa, Alisa kembali menuju ke kamar mandi. Huekik. Alisa berjongkok sambil memegangi perutnya yang sudah tak karuan. Tok. MBA Lis? MBA Lisa kenapa? MBA Lisa baik-baik aja kan? Suara Aisyah terdengar dari luar pintu kamar mandi. Gak apa-apa, Esh. Mbak cuma masuk angin aja. Minta tolong kopinya diantar ke depan, Yash. Iya, Mbak. Alisa masih terdiam di kamar mandi sembari menunggu rasa mualnya hilang. Bentar ya, tak ambil dulu kopinya. Iya, Zak. Zaka berjalan ke belakang hendak mengambil kopi yang telah dipesan ke istrinya. Lo MBA, guys. Istri saya di mana? Lagi di kamar mandi, Kang. Sudah hampir 5 menit belum keluar-keluar. Ini saya juga lagi nunggu. Tadi saya dengar Mbak Lisa muntah-muntah, Kang. Sepertinya MBA Lisa masuk angin. Zaka langsung berlari menuju ke kamar mandi menghampiri istrinya. Huekik. Suara terdengar jelas di balik pintu. Zaka semakin cemas dengan kondisi istrinya. Tok. Yang ini mas yang. Tok. Yang bukain pintunya yang. Bentar mas, aku mual banget mas. Jawab Alisa di balik pintu. Bukain pintunya, mas mau masuk. Cuek. Zaka gegas masuk menghampiri sang istri. Melihat wajah Alisa yang sudah memerah, Zaka lekas memeluknya.
Ia sama sekali tidak memikirkan jilbab istrinya yang sudah basah terkena air. Yang kita pulang aja ya, badan kamu lemes banget. Nggak apa-apa, Mas. Aku udah nggak kuat, Mas. Kepalaku pusing banget, rasanya aku pengen muntah terus. Nggak apa-apa, Mas tak pamit sama teman-teman aja. Zaka langsung keluar kamar mandi sambil memapah tubuh istrinya. Semua mata langsung tertuju kepada Zaka yang sedang memapah istrinya berjalan menghampiri mereka. Lulis, kamu kenapa? Nada langsung berdiri melihat sahabatnya terlihat pucat dengan jilbab yang sudah basah. Aku pusing banget, Nad. Rasanya mual banget. Maaf ya, aku pulang duluan. Maaf ya, Mas, tak tinggal pulang dulu. Nanti insya Allah saya balik ke sini lagi. Dah apa-apa, Zak, ditemenin Lisanya. Wajahnya pucat kayak gitu, jangan ditinggal. Ucap Jafran. Ya, Zak, ndak apa-apa. Ndak usah ke sini lagi. Kasihan Mbak Lisa, ditemenin aja di rumah. Ucap Fadhil disetujui oleh teman yang lain. Ya udah tak tinggal dulu ya, Mas. Hil, Ham, Din, Kelas, Dam, Mbak-mbak. Monggo sama disambi hidagannya. Maaf gak bisa temenin sampai selesai. Saya dan Lisa pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab mereka serempak. Semua orang yang masih berada di ruko menatap kepergian Zaka dan Alisa. Ya Allah, semoga dengan rasa pusing dan mual yang Lisa alami memberi kabar bahagia untuk kami semua. Batin nada. Setelah sampai di rumah Jaka langsung mengajak Alisa masuk kamar. Zaka melepas tuspin serta jarum pentul jilbab istrinya. Lalu dengan langkah cepat ia menuju ke lemari mengambil daster Alisa. Zaka membersihkan tangan leher sekaligus tangan istrinya menggunakan tisu. Mas bantu ganti bajunya ya? Jangan mas, aku malu. Yang, kamu itu badannya lemas. Gak usah pakai acara malu, mas ini suaminu, gak apa-apa yang. Alisa merasakan mual lagi, dengan langkah gontai sambil membekap mulutnya, ia berjalan menuju ke kamar mandi. Zaka berlari menyusul istrinya. Huik, huekik. Zaka memegang tengkuk istrinya sambil memberi pijatan kecil. Tiba-tiba Zaka juga ikut merasakan mual, namun ia mencoba menahannya. Mas, dadaku sakit banget, mas. Aku udah muntah berkali-kali. Ini rasanya pahit banget. Ucap Alisa sambil memegangi dadanya. Kita periksa aja ya, mas takut terjadi sesuatu sama kamu yang. Alisa mengeleng. Mas khawatir yang, kita periksa aja ya, biar sayang nanti dikasih obat. Mas? Iya yang, mau periksa ya? Zaka membersihkan sudut bibir istrinya menggunakan tangannya. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa yang? Jangan bikin mas jantungan. Apa jangan-jangan aku hamil? Ucap Alisa dengan nada parau. Sudut matanya mulai berembun. Ia sangat takut jika dugaannya salah dan akan membuat Zaka kecewa. Deg. Hah? Sayang hamil? Memang sayang sudah telat haidnya? Aku baru sadar, aku telat 2 minggu mas. Kita periksa aja ya untuk memastikan. Tapi aku takut mas. Sayang takut kenapa? Kalau setelah periksa ternyata aku nggak hamil gimana? Aku takut ngecewain Mas Zaka hiks. Alisa mulai menangis sesegukan. Karena posisi mereka masih di dalam kamar mandi, Zaka segera mengendong sang istri keluar lalu merebahkannya di atas kasur. Mas Zaka hiks. Sayang, sudah. Gak boleh nangis, nanti kepalanya tambah pusing. Aku takut mas, hiks. Gak usah takut sayang, yang penting kita sudah berusaha. Kalau memang Allah belum memberi kita amanah ya sabar dulu. Berarti memang Allah memberi kita waktu untuk lebih banyak belajar lagi untuk mengurus anak-anak kita nanti. Tapi aku malu mas. Aku malu sama saudara. Aku malu sama teman. Aku malu sama semua orang. Ini semua salahku. Mungkin Allah murka sama aku mas. Shat. Saya nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu namanya berprasangka buruk sama Allah. Seburuk-buruknya kita, Allah akan selalu menerima kita sayang. Allah akan selalu memberikan sebuah kebahagiaan.
percayalah, badai pasti berlalu. Mes. Suara Alisa bergetar sambil mengulurkan tangannya. Zaka dengan sigap langsung memeluk tubuh ringkih istrinya untuk memberi sebuah kekuatan. Setelah tanggisan mered, Zaka melepaskan pelukannya. Sampun ya, gak pareng nangis. Tugas kita berusaha dan berdoa. Bismillah, yakin, Allah pasti akan memberi kita jalan petunjuknya. Ucap Zaka sambil menyeka air mata istrinya. Alisa masih terdiam, sayup matanya menggambarkan dirinya sedang dilanda sebuah kekhawatiran jika nanti membuat suaminya kecewa. Sayang, mau minum? Alisa mengangguk. Zaka membuka air mineral, memasang sedotan lalu menyodorkan ke istrinya. Netra Zaka tak berkedip, sebenarnya ia sendiri tak tega jika melihat istrinya terus-terusan menangis dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sampun minumnya? Sudah minumnya? Sampun. Sudah, jawab Alisa dengan nada lirih. Zaka menutup botol minumannya lalu mengembalikan lagi ke tempat semula. Sekarang ganti baju dulu ya, nanti periksanya habis maghrib sekalian gak apa-apa kan? Iya mas, gak apa-apa. Zaka memegang baju istrinya dan mencoba menawarkan bantuan untuk melepas dan mengganti dengan baju yang bersih. Mas bantu ya? Gak usah mas, aku bisa sendiri. Mas Zaka tutup mata ya. Aku malu kalau ganti di depan Mas Zaka. Ya. Saat Alisa mengganti bajunya, Zaka menutup mata dengan kedua tangannya. Zaka tidak bisa memaksa Alisa untuk selalu menuruti perkataannya. Ada kalanya memang istrinya itu masih terlihat malu jika terekspos tubuhnya tanpa sehelai kain yang menutupinya. Sampun mas. Zaka membuka matanya, lalu meraih baju istrinya diletakkan di ranjang baju kotor. Mas, dalam sayang, gimana? Ucap Zaka sambil mendekat lagi ke arah sang istri. Apa mending beli tes pak dulu aja ya di apotik, buat aku ngecek positif daknya. Dau sayang, langsung periksa ke dokter aja. Ya walaupun tes pes juga sebenarnya membantu, tapi lebih mantap kan kalau diperiksa langsung sama ahlinya. Ya juga sih mas, benar kata Mas Zaka. Zaka melirik jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Sayang jangan bubuk lo, mau maghrib soalnya. Mas tinggal mandi dulu ya. Iya mas. Sepulang dari acara syukuran tadi, Labib tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan ia kembali ke kandang membereskan semua pekerjaannya agar ia bisa mampir ke toko perlengkapan bayi untuk membeli bantal tidur untuk istrinya. Labib sama sekali tidak memiliki rasa gengsi yang besar untuk masuk ke toko perlengkapan bayi yang bisa dikatakan pembelinya lebih banyak seorang wanita. Ia masuk dan langsung menuju ke arah bagian perbantalan bantal menyusui, bantal bayi, bantal hamil. Karena Melisa sangat menyukai warna merah dan hitam, akhirnya Labib menjatuhkan pilihannya pada bantal dengan warna dasar merah dengan motif bunga putih dan hitam. Labib melirik ke arah setelah baju bayi. Sebenarnya Labib ingin membeli baju tersebut, namun sepertinya ia harus mengurungkan niatnya karena Labib tahu Melisa sendiri yang akan membeli semua perlengkapan bayinya melalui belanjaan lain. Labib berjalan ke arah kasir untuk membayar. Bantal hamil aja mas. Ada tambahan yang lain? Itu aja mbak. Jadi 195.000 mas. Labib menyerahkan uang 100.000 2 lembar. Udah mbak, kembaliannya nggak usah. Makasih ya mas. Sama-sama. 30 menit perjalanan Labib telah sampai kontrakannya. Labib langsung masuk menghampiri istrinya di kamar sambil membawa bantal hamil pesanan Melisa serta nasi kotak dan snack dari acara tadi. Ceklek. Assalamualaikum mamanya Dede. Waalaikumsalam. Labib berjalan menghampiri sang istri lalu duduk di atas ranjang. Wah, bantal hamilnya lucu banget, Beb. Makasih ya. Melisa menampakkan wajah ceria dibawakan bantal hamil oleh suaminya. Sama-sama. Ini aku bawa nasi kotak sama snack, dimakan ya. Dari mana, Beb? Dari temen, acara syukuran pembukaan toko. Jawab Labib dengan cepat. Labib sendiri tak mau berkata jujur ke istrinya kalau ia sedang bekerja di tempat suami mantan kekasihnya.
Melisa mengamati kertas putih yang tertempel di kardus nasi tersebut. Deg! Mampus aku! Gimana ini kalau Melisa tahu nasi tersebut dari Alisa? Batin Labib. Labib merasa cemas, ia merutuki dirinya sendiri tidak sempat melihat isi tas kain yang dibawa dari acara syukuran zakat tadi. Melisa membaca tulisan kertas di kotak nasi yang berada di pangkuannya. Muhammad DZ aka Airia sekeluarga. Mendengar ucapan Melisa barusan Labib bernafas lega, rupanya tulisan di kertas yang tertempel di kotak nasi tersebut hanya tertera nama Zaka saja. Emang kamu punya teman namanya Zaka, Beb? Ada, bos sekaligus teman dekat. Oh, ini dari tempat kamu kerja. Ucap Melisa sambil membuka kotak nasi tersebut. Iya, makanya mau disuapin? Gak usah, Beb. Minta tolong ambilin tisu basah di meja rias, Beb. Labib langsung berjalan ke arah meja rias mengambil tisu basah yang diminta oleh Melisa. Labib mengeluarkan satu helai tisu lalu mengelapkannya ke tangan sang istri. Dihabisin ya, nanti habis maghrib minum susu. Melisa merasa bangga diratukan oleh Labib. Ia sendiri mulai merasa menyesal jika pernah membentak dan berkata kasar kepada suaminya. Makasih ya, nanti kalau kesini minta tolong dibawain air putih, kamu ngasih aku nasi gak ada minumnya. Seret tahu. Hahaha. Iya mama, maaf. Ucap Labib sambil mengusap rambut istrinya. Labib berjalan ke arah dapur mengambilkan air putih untuk istrinya. Perasaan bahagia meliputi Labib akhir-akhir ini. Pertengkarannya dengan sang istri sudah tidak pernah terjadi lagi. Labib semakin menyayangi Melisa. Jika nanti hati Melisa luluh, Labib akan berencana mengajak Melisa pulang ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan menuju klinik, Zaka mengamati tangan istrinya memegang sarung yang ia pakai. Zaka merasa sangat aneh dengan istrinya, namun ia tidak berani menegur. Zaka tetap berpikir positif dengan hasil yang akan diberikan dokter tentang istrinya nanti. 20 menit perjalanan, mobil Zaka telah sampai di klinik terdekat. Karena parkiran di dalam sempit, Zaka terpaksa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mas, aku kok deg-degan ya? Alisa menampakkan rasa cemas dan takut akan hasil yang diberikan dokter saat pemeriksaan nanti. Nggak usah takut. Baca wirid terus. Insyaallah hasil pemeriksaannya baik. Ucap Zaka memberi semangat untuk istrinya. Sebenarnya Zaka sendiri juga merasa deg-degan dengan hasil yang akan diberikan dokter nanti. Yuk turun. Zaka melepas sabuk pengaman istrinya. Mereka berdua berjalan masuk. Zaka dan Alisa terus merapalkan sholawat dan istighfar sembari menunggu giliran dipanggil. Bu Alisa, silahkan masuk. Ucap salah satu perawat di klinik tersebut. Siap, Mbak. Alisa bangkit dari tempat duduknya. Mas, doain aku ya, semoga hasilnya positif. Ucap Alisa sambil memegang tangan suaminya. Iya sayang, doa Mas akan selalu teriring untukmu. Jangan gugup ya. Yang rileks. Alisa mengangguk. Aku masuk dulu ya Mas. Iya sayang, terus baca sholawat ya. Siap. Zaka mengamati sang istri masuk ke ruang periksa hingga pandangan tersebut hilang. Ya Allah, dengan segala kebesaranmu, titipkanlah malaikat kecil di rahim istriku. Tes. Butiran bening di sudut mata laki-laki itu telah lolos membasahi pipinya. Selama menunggu sang istri diperiksa, bibirnya tak berhenti berdoa. Matanya terpenjam sambil membayangkan sang istri tersenyum. Suka dan duka telah mereka lewati bersama. Zaka ingin selalu berada di sisi Alisa dan anak-anak mereka nanti. Dunia ini fana sedangkan akhirat selamanya. Zaka berharap ia akan dikumpulkan dengan orang-orang tercinta di surga yang kekal dengan kebahagiaannya. 15 menit di menunggu Zaka dipanggil masuk menyusul istrinya dan menerima hasil pemeriksaan dari dokter. Zaka duduk berjejer dengan Alisa menghadap dokter. Karena merasa tidak sabar, Zaka langsung to the point bertanya kepada dokter hasil pemeriksaan yang dilakukan istrinya. Bagaimana hasil pemeriksaan istri saya, Dok?
Tanya Zaka dengan wajah tegang. Sabar, Mas. Kau tegur Alisa. Dokter yang memeriksa Alisa tertawa kecil melihat ketegangan Zaka. Mungkin tak sedikit dari suami pasien yang bertanya demikian karena merasa tidak sabar dengan penjelasan yang akan disampaikan dokter. Hehehe, sabar ya Pak. Jangan tegang seperti itu. Mohon maaf. Bapak dan Ibu baru saja menikah ya? Ya, bisa dibilang baru, Dok. Usia pernikahan kami memasuki 6 bulan. Ada apa ya, Dok? Tanya Alisa bingung dengan pertanyaan dokter. Pantas saja saya lihat bapaknya dari tadi terlihat tegang. Pasti sudah tidak sabar dengan hasil pemeriksaannya. Iya, Dok. Mohon maklum, soalnya saya tidak menggunakan tes pak terlebih dahulu tadi. Suami saya langsung menyarankan untuk periksa ke dokter. Dokter tersebut mengangguk paham. Wajahnya kini berubah datar dan terdiam sesaat. Melihat raut wajah dokter yang berubah tentu saja membuat jantung Zaka dan Alisa semakin berdegup kencang. Baik Pak Bu, setelah hasil pemeriksaan barusan, Bu Alisa dinyatakan positif hamil. Usia kandungannya sudah memasuki 4 minggu. Deg. Alhamdulillah ya Allah. Air mata Zaka lolos kembali. Zaka menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Alisa juga tak kalah haru. Ia mengusap air matanya sambil mengelus punggung suaminya. Selamat ya Pak, sebentar lagi Bapak akan menjadi seorang ayah. Selalu berikan dukungan positif dan memperhatikan pola istirahat serta pola makannya juga ya Pak untuk istrinya. Selamat Bu Alisa, saya turut berbahagia. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Bu Alisa dan calon buah hatinya sampai persalinan nanti. Ucap dokter lagi. Terima kasih, Dok. Ucap Alisa.